Nah, kalau sudah, tinggal klik report aja di sini. Nanti keluar dia. Di sini dia bisa ngasih tampilan ya. Nah, ini ke tahun pertama, kedua, ketiga, keempat. Seperti itu. Oh, ini karena belum disimulasikan ya. Dia makanya satu ya. Nah, nah, ini misal contoh dia hasil simulasinya ya di beberapa tahun ke depannya gitu. Nah, ini dia ada sedikit penurunan dan sebagainya. Terus kalau mau nyoba penasaran yang ini ya sisi karbon itu di economic evaluation kalau nggak salah. Itu diklik aja yang carbon balance di sini. Nanti dia tahu nih jumlah carbon save-nya. Kalau beberapa pembangkit yang lama itu dia ada biaya ini. Jadi pembangkit-pembangkit misal konvensional itu dia ada biaya karena ini. Tapi kalau PLTS dia nggak ada biaya ini. Kalau semisal teman-teman pernah tahu ya. Selain PLTS mungkin panas bumi itu dia juga nggak mengeluarkan emisi sama sekali. Yang mengeluarkan emisi cuma yang batu bara aja, yang pakai batu bara atau yang pakai solar ya, solar. Terus kalau mau nyoba-nyoba lain ya, misal kalau mau nyoba misal ini ya di misal mau nyoba biar tahu optimasinya tadi ya. Tadi kan ada terkait optimasi itu di bagian Advanced Simulation. Kemudian diklik aja yang Optimization Tools. Nah, di sini dia dia juga bisa ngasih rekomendasi terkait tilt sama azimut ya. Misal tiltnya dia minimumnya 10 sama maksimal kan misal 30 ya. Misalnya 8 step ini 5 step. Ya udah nanti diklik keran aja nanti di sini dia bisa ngasih rekomendasi. Cuma runningnya ini agak lama. Jadi stepnya ini dia kayak ini, kayak nentuin jumlah simulasinya kan ini ada 40 simulasi kan. Berarti 8 kali 5 ini 40 simulasi. Ini dia setiap stepnya dia akan ngasih rekomendasi ya. Ini simulasi keduanya dia gini. Ini agak lama ya, 15 menit. Semoga nggak 15 menit beneran. Kayak gitu ya. Mungkin kita coba anggap aja nggak ada azimut ya. Dia cuma tilt aja. Ngasih rekomendasinya berapa kali step sih. Nah itu. Dia nilai tertinggi didapat di tilt berapa ya. Misal kayak gitu. Bentar. Biar selesai satu simulasi. Kira-kira ada yang tanyakan lagi nggak dari teman-teman semuanya dari penjelasan saya?
kurang dikit lagi ya, kurang berapa simulasi? Tiga lagi. Jarang kalau project upgrade mungkin kebanyakan kliennya itu PLN aja sih. Kalau swasta-swasta mungkin nggak jarang ya investasi untuk upgrade. Dia pasti on grid di pabrik-pabrik gitu. Terus kalau PLTS ya nggak sesulit yang dibayangkan. Sebenarnya kalau mau kompleks banget sulit sih. Cuma kalau buat simulasinya aja ya kurang lebih hanya seperti ini. Terus kalau yang membedakan nanti mungkin kalau seingat saya sih karena belum banyak orang yang terjun di PLTS ya. Jadi kadang ada yang bilang bisa tapi ternyata nggak bisa kayak gitu. Terus ada yang udah bisa tapi kadang ya ya ada-ada aja kayak. Masih sedikit kok yang udah bisa. Nah, kurang tiga simulasi lagi ya. Dia nanti bisa ngasih rekomendasi tilt yang paling bagus. Kak mau tanya laporan hasil simulasinya ada banyak bisa dijelaskan sedikit gak ya? Arti tiap kata-kata dan semisal ada yang jaga. Oke Mas, bentar ya. Kita coba yang ini dulu ya. Terus kita nanti mungkin tak jelaskan sekilas aja ya. Nah ini dia ngasih rekomendasi tiltnya paling bagus 10 sih. Kalau berdasarkan e-user ya. Tapi kalau misal berdasarkan global incoming ini, karena datanya sinar matahari, dia bagusnya 12,9. Tapi kebanyakan dia lebih memilih angka 10 ya. Kalau berdasarkan shading, dia rekomendasinya dia 30. Beda-beda nanti, tergantung kita nanti mau pakai yang mana buat standar kita ya. Kalau saran saya sih mending pakai yang e-array atau e-user ini aja ya. Kalau e-array ini kan berarti energi yang masuk ya, yang keterima. Kalau misal dia paling bagusnya di 10 derajat ya berarti kita pakai azimutnya nanti azimut tiltnya pakai 10 derajat kayak gitu. Biasanya saya pakai yang e-array aja atau e-user ini. Asumsinya kayak gitu. Lebih ke e-array ya. Oke, kurang lebih itu aja. Terus kalau untuk laporan mungkin tadi ada yang minta dijelasin sekilas. Untuk laporan ini sih, Mas, tadi kalau misal sumarinya ya, tergantung ini areanya kan lokasinya itu di tampilan pertama, terus project setting albedo di sini,
Terus tiltnya ya di sini juga tertulis 10, azimuthnya 0. Terus perhitungan linear shadingnya dia pakai linear shading. Terus total user need ya dalam satu hari dia pakai 447 kWh per day. Ini sesuai inputan kita kemarin. Terus di sini dia ngasih tahu juga total PV modulnya dia 480, terus total dayanya 178. Ini sesuai Excel kita juga 180, terus total dayanya 178. Ini 177,6. Terus baterai yang dipasang ya, yang digunakan itu totalnya 324 unit. Tegangannya dia di 648. Terus baterainya dia pakai yang kapasitas 1000 Ah. Berarti ini kurang lebih nanti tinggal kali aja 324 dikali 1000 ini. Kapasitasnya kurang lebih seperti itu. 324 kWh. Ini buat mengakomodir beban-beban yang ada di malam hari. Terus di sini production energinya dia 311. Specific production ini dia tinggal bagi aja ya. Production energi dibagi dengan kapasitas desain. Nanti didapatkan specific production. Terus performa rasionya dia 41,53% karena off grid ya. Jadi PR-nya emang jelek-jelek, nggak tinggi-tinggi banget. Terus solar function ini maksudnya apa ya? Maksudnya beban yang di cover ini dia 100% dari PLTS semua, solar function SF. Terus kalau halaman lain, ini tampilan shading kita ya. Kita pakai GCR 60 persenan ini, 59,4%. Terus total tabelnya dia ada 12 tadi ya, total tabel. Terus di sini dia juga ngasih data-data self consumption-nya kita per jamnya di sini tertulis semua. Terus di sini PV karakteristik sesuai yang kita isi tadi ya. Ada 24 string, kemudian satu stringnya dia terdiri dari 20 PV modul. Baterai storage juga sama. Caranya ngitungnya gitu ya. Dia SOC-nya 20%, berarti DOD-nya dia bisa sampai 80%. Terus energi yang tersimpan dalam baterai tersebut bisa sampai 519,6 kWh ya. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari 2 dikali 324 ya tadi, dikali 1000. Terus ini adalah array losses berdasarkan arah datangnya sinar ya. Refleksinya sinar ini. IAM loss kan refleksinya sinar di ketika menyentuh PV modul ya. Dia ada sedikit correction faktornya di sini perkaliannya. Kalau 90 derajat kan berarti dia tepat mataharinya tepat di atasnya PV modul. Berarti dia nggak ada refleksinya karena kacanya si PV modul. Terus ini losses AC 0,48% sesuai yang kita masukkan tadi ya. Terus ini losses karena horizon. Ini tampilannya seperti ini. Kalau bacanya ini gampang. Jadi sun height ini sudut arah datangnya matahari ya. Kalau azimut kan sudut arah datangnya matahari terhadap horizontal posisi kita. Kalau sun height ini dia lebih ke arah sisi vertikalnya. Nanti mungkin dicari di Google, itu ada nanti contoh cara membacanya. Kalau lihat dari sini kan ketika negatif 90 azimut kan berarti matahari di barat. Kalau di timur. Kalau 90 ini berarti matahari di barat kan. Makanya dia warnanya koneng ini. Berarti mataharinya nggak menyinari posisinya. Dan tingginya dia di 0 derajat kan. Karena udah terbenam, tertenggelam mataharinya. Terbenam sama waktu terbit. Seperti itu aja. Tadi ini ada koreksi dari masnya ya. Cukup membantu. Jadi energi yang sisanya yang berlebihan tadi itu nggak masuk ke grid. Tinggal di checklist aja di bagian baterai. Setelah consumption nanti di checklist to ungrid ya.
Nah, ini bagian probability P50 P90 ini bisa ditampilkan juga di laporan. Seperti itu. Ini nilai CO-nya juga bisa ditampilkan juga di laporannya. Kurang lebih seperti itu aja sih kalau buat pertemuan ketiga. Kira-kira yang dari pertemuan pertama sampai ketiga itu yang paling bingung bagian mana ya? Biasanya kalau probability ini dia cuma nulis saja 90, 50 sama 10 seingat saya. Silakan Kak Roy kalau mau bertanya. Kalau modul layout ini jarang digunakan juga sih. Dia cuma nampilin apa ya kayak string konfigurasinya aja. Tinggal ngikutin si ini aja sih dia. Dia misal minta set modul ya kita klik aja. Terus misal dia minta electrical string ya di auto ya kita klik aja gitu. Dia cuma minta keterangannya aja. Kalau udah ya tinggal klik OK. Kurang lebih seperti itu. Kalau sudah biasanya nanti dia warnanya udah keisi sendiri. Mungkin yang masih bingung terkait sizingnya ya di ini ya. Mungkin besok tak tambahin latihan aja ya buat sizing. Kita coba kasus lain gitu yang ada inverternya berapa, stringnya berapa, biar nanti yang dimasukkan di PVC-nya udah sesuai sama hitungannya. Terus kalau mau ini misal tadi kan ada yang tanya cara impornya atau ekspornya. Kalau impor tinggal klik impor aja nanti dicari di sini. Kita pakai yang mana kayak gitu. Ataupun ekspornya juga sama. Kurang lebih itu aja sih buat pertemuan ketiga. Udah nggak ada lagi juga kalau nanti mungkin kalau standar EIC-nya coba saya share ya tadi ada yang minta. Kalau itu bisa di-download di Google juga sebenarnya. Oke, terima kasih. Semisal tadi dalam penyampaiannya banyak kurangnya juga ya, atau keburu-buru, mungkin saya mohon maaf ya. Kurang lebihnya tinggal satu pertemuan lagi yang upgrade buat minggu depan. Nanti kalau teman-teman ada yang tanyakan ya baru muncul pertanyaannya setelah pertemuan ini, terus misal masih ada yang bingung, boleh boleh kontak via Mas Raffi ataupun tanya di Instagram juga boleh. Kayak gitu. Semoga paham sih. Jadi nanti tinggal latihan aja kalau misal ditanya-tanyain tentang PVSIS. Soalnya interview-interview sekarang ya kalau misal kerja di PLTS itu diwajibkan bisa PVSIS ya. Kalau dulu kan kebetulan kalau dulu-dulu kebetulan belum bisa masih nggak apa-apa kerja di PLTS. Nanti belajarnya waktu udah kerja di PLTS.